Sekali lagi shalom, saya mau lihat tangan-tangan yang bersuka cita boleh terangkat di pagi hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, come on. Saya bersyukur di hari ini saya boleh melayani kembali sebagai worship leader. Ini merupakan suatu kebanggaan dan suatu privilege dari Tuhan dan dari Bapak Ibu Gembala serta rekan-rekan pelayanan di sini semua. Saya bersyukur Tuhan menyertai dalam setiap musim kehidupan saya dan Dia tidak pernah meninggalkan saya sampai hari ini. Saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 139 ayat 1 sampai 4. Saudara boleh menyimak dan saudara boleh merenungkannya. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Tuhan kita adalah Allah yang sangat mengerti setiap isi hati kita. Bahkan sebelum kita berdoa, bahkan sebelum kita berbicara kepadanya, bahkan sebelum kita mengungkapkan perasaan kita, isi hati kita, kesedihan kita, kekhawatiran kita, ketakutan kita, Tuhan sudah mengerti kita, karena Dialah yang menenun kita dalam kandungan ibu kita. Dan Dialah Allah Maha Kuasa, Maha Tahu, dan Dia tahu setiap kebutuhan kita. Saudara, mari pejamkan mata kita. Kita mau masuk hadirat Tuhan. Thank you Jesus. Mengenal hidupku, pahami hatiku. Kau melihat segala hal, Kau di sisiku. Sebelum ku bicara, Kau tahu segalanya. Terjangkau pikiranku akan kuasa-Mu. Kemana ku sanggup pergi dari naungan-Mu, selalu setia bersamaku. Mari sama-sama katakan. Sebelum ku bicara, Kau tahu segalanya. Tak terjangkau pikiranku akan kuasa-Mu. Oh, kemana ku sanggup pergi dari naungan-Mu, selalu setia bersamaku. Kemana ku sanggup, kemana ku sanggup pergi dari naungan-Mu, Kau selalu setia bersamaku. Oh, Kau yang ku andalkan, percaya senantiasa, janji-Mu sempurna. Nyata Kau beserta, hanya bersama-Mu. Indah semua masa depanku, janji-Mu sempurna. Nyata Kau beserta. Yes, thank
Thank you Tuhan. Segala masa depan kami, setiap musim kami indah bersamamu. Dan selama kami hidup, hanya Kaulah penolong kami dan Kau sukacita kami. Selama ku hidup, Kaulah penolongku terbaik, Kau selalu pelindungku, Kau rajaku. Selama ku hidup, Kaulah penolongku terbaik, Kau selalu melindungku, Kau rajaku. Selama ku hidup, Kaulah penolongku terbaik, Kau selalu pelindungku, Kau rajaku terbaik, Kau selalu pelindungku, Kau rajaku. Kau yang ku andalkan, Kau yang ku percaya senantiasa, janjimu sempurna, nyata Kau beserta, hanya bersamamu, indah semua masa depanku, janjimu sempurna, nyata Kau beserta, bersamamu, indah semua masa depanku, janjimu sempurna, nyata Kau beserta. Yes, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, dalam setiap musim kehidupan kami, Kau selalu beserta dengan kami Tuhan. Kaulah Bapa yang baik, Kaulah Bapa yang setia. Di saat kami gak setia, di saat kami berpaling jauh dari-Mu Tuhan, tapi Engkau gak menjauh dari kami. Engkau menghampiri kami dan selalu mengampuni kami. Oleh kuasa salib-Mu, oleh kuasa darah-Mu di 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus sudah menebus kami. Dosa masa lalu kami, dosa yang kami lakukan, dosa yang sedang kami lakukan, bahkan dosa yang akan kami lakukan. Tuhan sudah mengampuni itu semua. Kami bersyukur Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau nyanyikan kebaikan Tuhan. Kami mau nyanyikan kemuliaan Tuhan. Thank you Jesus. Yes, thank you Lord. Thank you Lord. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Syukur selalu kepadamu Bapa.
sekali lagi dengan lembut, dengan hatimu katakan, Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, Oh, oh. penuh karunia. Kami bersyukur selalu. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Thank you Jesus. Thank you Lord. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Kami memandang wajah Tuhan, memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Bapakku yang sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, penuh karunia. Kami bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta Tuhan. Kasih-Mu padaku semakin nyata. Rasakan kasih Tuhan, rasakan pengurapan dari Tuhan. Oh, Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Kami mau selalu bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Kami bersyukur selalu. Naikkan penyembahanmu di hadapan Tuhan. Come on. Kami bersyukur selalu buat anugerah-Mu.
buat kesetiaan-Mu Tuhan. Oh, kami mau bermazmur bagi-Mu Yesus. Kau nyata di tempat ini, hadirat-Mu melingkupi kami, hadirat-Mu melingkupi kami. Oh, segala kemuliaan bagi-Mu, Kau layak disembah, layak ditinggikan, layak dimuliakan. Oh, namun lebih lagi sembah Dia. Oh, Hosana, Hosana. Jadikan sekali lagi Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Bersyukur selalu kepada-Mu Bapa. Dengan segenap hatimu, jemaat saja katakan, Bapakku yang baik. Sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku Bapa, ku bersyukur selalu, ku bersyukur selalu kepada-Mu Bapa. Yang mau bersyukur sama Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat urapan-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami jemaat-Mu dan segenap pelayan-Mu datang Tuhan, untuk membawa setiap isi hati kami, untuk membawa setiap pujian penyembahan kami, dan kami mendengarkan suara-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya yang ada di tempat ini, Tuhan Yesus yang menyertai kami, Tuhan Yesus yang mengurapi setiap kami, dan yang Tuhan memberi kekuatan kepada setiap kami, untuk kami boleh menjadi penyembah-penyembah-Mu yang benar. Thank you Jesus, thank you Bapa. Berkati setiap kami, berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Tuhan sendiri yang bertahta di atas setiap pujian dan penyembahan kami, dan semua boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Thank you Jesus. Kami memulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang mau lebih semangat lagi, boleh sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan kembali bagi Tuhan. Boleh sapa kiri kanannya, shalom, selamat pagi. Haleluya. Tuhan kita adalah Allah yang berkuasa. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian ini.
termasyur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Come on, shout. Yeah, 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 yeah. Ada kuasa dalam nama Yesus. Namanya Tuhan benar yang kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang gunung batu keselamatanku. Kau yang termulia, Kau yang termulia di bumi di surga, termasyur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Kau yang termulia, Kau yang termulia di bumi di surga, termasyur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Yesus nama di atas segala nama. Dia yang berkuasa atas setiap hidup kita, amin. Dia yang memegang kendali atas setiap hidup kita, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kamu nyanyikan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskan. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Engkau yang berkuasa, come on. Engkau yang berkuasa di bumi di surga, termasyur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesus. Haleluya. Bagi Bapak Ibu yang masih kuat berdiri, kita boleh sama-sama berdiri ya. Kita sama-sama menyembah Tuhan lewat lagu yang akan kita naikkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dan terima kasih. Hanya ini yang bisa kami katakan, hanya ini yang bisa kami persembahkan. Karena kami adalah milik-Mu Tuhan, karena kami adalah kepunyaan-Mu Tuhan. Jadilah sesuai kehendak-Mu dalam setiap hidup kami. Yes, thank you Jesus.
Tuhan Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku tak tersembunyi bagimu. Dalam kesesakanku ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, Kau sumber kekuatanku, sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku, sebab kami milik-Mu, sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Bersama-sama pandang wajah Tuhan, pandang wajah-Mu, temukan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu Tuhan, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Kami mau rasakan hadirat-Mu Tuhan, dan kasih-Mu tinggal dekat-Mu tiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, thank you Jesus, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa, sebab aku milik-Mu, oh, sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, yang setia-Mu yang menghidupkan aku. Thank you Jesus, sebab aku milik-Mu, aku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Kami milik-Mu Tuhan, oh,
lagi, nyanyikan sebab aku milikmu. Oh, yes Tuhan, aku di dalam. Saya persilakan Bapak-Bapak. Kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku milikmu Yesus, sebab aku ini milikmu. Aku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku, biar kehendakmu Tuhan, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku, biar kehendakmu Tuhan, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Bapa di sorga, kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk memuji, membesarkan nama Tuhan. Tiba saatnya, Hamba-Mu sebentar akan menguraikan firman Tuhan. Urapi dengan kuasa-Mu, supaya kebenaran firman Tuhan boleh kami sampaikan dengan baik. Jemaat boleh mengerti akan kehendak Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Roh jahat akan mengganggu kami, merampas perhatian kami. Kami tolak, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Ajar ber kami supaya kami boleh duduk dengan baik mendengarkan suara Tuhan. Berbicara kami siap untuk mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan syukur semua dikatakan amin. Shalom Elohim. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ada sukacita? Ya. Minggu ini minggu terakhir tentang kasih, ya. Minggu pertama bicara tentang loving together, yang kedua 9 prinsip tentang kasih, yang ketiga sambungannya, dan hari ini ungkapan kasih. Oke, kita baca satu ayat yang terkenal, mungkin Bapak Ibu juga hafal ayat ini. Anak sekolah minggu juga harus hafal, minimal jemaat Tuhan harus hafal ayat ini. Ya, Dr. Billy Graham pernah katakan ayat ini paling disukai anak Tuhan, tapi paling dibenci oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ya, kita baca Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bahasa Indonesia masa kini, kita baca bersama-sama. Karena Allah begitu mengasihi manusia di dunia ini, sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan mendapat hidup sejati dan kekal. Luar biasa. Kelahiran Yesus di atas bumi ini merupakan hadiah yang terbesar. Ya, bentuknya apa? Karena Allah begitu mengasihi manusia di dunia, sehingga ia memberikan anaknya. Siapa anaknya? Yesus, yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan mendapat hidup sejati dan kekal. Hidup kekal, hidup yang berkualitas, hidup yang bermutu. Kenapa saudara? Kita di dunia hidupnya sebentar. Paling banter berapa tahun? 100. Ada orang mencapai 102, 120 tahun. Itu pun terbatas. Ya, tapi kalau Anda percaya Yesus, buka hati bagi Tuhan Yesus, Tuhan akan memberikan jaminan. Apa itu jaminan? Hidup yang sejati, hidup yang kekal. Hanya di dalam Kristus ada jaminan keselamatan. Amin.
Agama adalah keraguan keselamatan. Kekristenan adalah kepastian keselamatan. Saya ulangi lagi, agama adalah keraguan keselamatan, kekristenan adalah kepastian keselamatan. Di dalam Kristus pasti kita akan selamat, ya. Melalui ayat ini ada solusi yang terbesar. Yang pertama, Allah merupakan kekasih yang terbesar. Allah. Begitu mengasihi, itu bisa tentang apa? Tingkat terbesar. Betul enggak? Yang ketiga, dunia ini. Dunia ini bicara tentang apa? Bukan dunia setara materi. Tapi dunia bicara tentang objeknya, yaitu manusia. Jumlah yang terbesar. Ada berapa jumlah manusia di dunia ini? Kurang lebih 7,2 miliar. Ya. Ranking 1 India, ranking 2 China, ranking 3 Amerika, ranking 4 Indonesia. Indonesia kurang lebih ada sekitar 278 juta. Luar biasa ya. Ya, jumlah yang terbesar sehingga ia mengaruniakan. Itu bisa tentang apa? Tindakan terbesar. Jadi Allah bukan hanya bicara tentang kasih, tapi dia mengaruniakan. Ini bicara tentang tindakan terbesar. Anaknya yang tunggal. Itu apa? Anugerah yang terbesar. Atau pemberian yang terbesar. Nah, dikatakan supaya setiap orang. Apa itu? Undangan. Kita datang ke gereja berarti Anda sedang memenuhi undangan. Kalau saudara diundang perkawinan, hadir enggak? Hadir. Ngasih apa saudara? Ngasih angpau. Kalau ada kematian, saudara ngasih apa? Pepau. Yang satu warna putih, yang satu warna merah. Atau enggak? Supaya setiap orang ini merupakan undangan terbesar. Apalagi? Percaya. Bicara tentang apa? Kesederhanaan terbesar. Sederhana kan syaratnya? Syaratnya sangat sederhana. Percaya. Percaya sama siapa? Tuhan Yesus. Kepadanya. Siapa itu? Pribadi yang terbesar. Kepadanya siapa? Kristus. Pribadi yang terbesar. Tidak binasa. Apa itu tidak binasa? Janji yang terbesar. Janji. Orang punya janji. Paslon-paslon punya janji. Kita lihat aja. Janjinya makan gratis. Itu menggunakan uang apa? APBN, APBD. Ya. Dia lakukan uji coba makan gratis, saudara. Pernah lihat di video? Wah, ibu-ibu. Kue banyak sekali. Harusnya orang itu satu orang ambil berapa? Satu. Ini yang diambil berapa? Ambil. Taruh tas, ambil lagi. Wah, ini enggak tertib, saudara. Makan gratis. Bisa bangkrut nih negara. Betul, bisa bangkrut. Iya kan? Kan ada makan gratis, itu janjinya. Kita lihat aja. Betul enggak? Ini videonya ibu-ibu. Itu uji coba katanya. Waduh, uji coba. Ya, di sana di depan GBI itu ada makan gratis setiap hari Jumat. Boleh lihat ke sana. Ya. Tidak binasa. Janji terbesar. Melainkan itu bisa tentang apa? Perbedaan yang terbesar. Beroleh kepastian terbesar. Beroleh apa? Hidup yang hadap yang kekal. Harta yang terbesar. Hidup kekal. Hidup kekal itu hidup yang langgeng. Hidup selamanya. Kalau bahasa Batak yang saleleng-leleng nak. Selama-lamanya. Forever. Kan begitu ya. Selama-lamanya. Luar biasa saudara. Kita perlu belajar ayat ini. Luar biasa. Ya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Kata binasa, bukan binasa itu tidak sama dengan musnah. Ingat ya, kalau ini kertas saya bakar, habis gak? Habis.
Kalau binasa bukan. Binasa artinya apa? Masuk, bukan masuk neraka. Kalau neraka itu baru semifinal, saudara. Kalau di pertandingan kan ada perempat final, 8/8 final, dan sebagainya. Ini baru semifinal. Finalnya di mana? Lautan api. Ya, lautan api. Sifatnya apa? Kekal. Surga itu kekal. Neraka, lautan api juga kekal. Saudara mau kemana? Siapa yang mau ke surga? Coba. Yang gak tangan berarti mau ke neraka dia. Iya toh? Siapa yang mau ke surga? Coba angkat tangan, mau lihat. Halo, ngerti nggak omonganku? Ya, puji Tuhan ya. Anda sudah daftar ke surga? Sudah pesan tiket ke sana? Tiketnya apa? Percaya sama Yesus. Bukan karena berbuat baik. Berbuat baik setelah kita diselamatkan. Bukan berbuat baik untuk selamat, bukan. Setelah kita diselamatkan, kita harus berbuat baik. Harus itu. Jangan mentang-mentang udah selamat, terus gak berbuat baik. Salah saudara ya. Baik, kita akan lihat lebih jauh. Apa sih dampak dari ungkapan kasih Allah kepada kita? Yang pertama, manusia diselamatkan dari dosa. Kita baca Matius pasal 1. Manusia diselamatkan dari dosa. Apa sih penghalang kita sehingga kita tidak bisa masuk surga? Penghalangnya apa? Dosa. Dosa. Sin. Dosa. Matius 1:21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menampakkan dia, Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Mau kasih nama anaknya saja sudah diberitahu. Kalau bapak ibu, istrinya hamil, punya anak, yang kasih nama siapa? Bapaknya kasih nama, ibunya kasih nama, opungnya kasih nama, pendetanya kasih nama. Jadi panjang saudara. Iya kan? Yang kasih nama siapa? Allah sendiri. Namakan dia Yesus. Artinya apa? Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, dosa ini yang menjadi ganjilan saudara. Dosa ini yang menjadi penghalang sehingga kita tidak bisa masuk surga. Bagaimana caranya? Dosa ini harus diselesaikan. Dosa ini harus disingkirkan. Kita harus mengaku dosa kepada Tuhan. Dalam bahasa Indonesia masa kini, Maria akan melahirkan seorang laki-laki, anak itu harus engkau beri nama Yesus. Karena ia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Orang-orang di luar sana, di Meksiko, di Brasil, banyak yang namanya pakai nama Yesus. Ada Jesus Gabriel, ya, siapa lagi? Banyak sekali pemain-pemain sepak bola. Boleh-boleh aja, tapi dia bukan juru selamat. Juru selamat siapa? Hanya Yesus. Karena tanpa uluran tangan kasih Allah, mustahil manusia bisa terlepas dari dosa dan segala akibatnya. Untuk itulah Kristus datang sebagai pengungkapan kasih Allah kepada manusia. Apa yang menjadi kendala sehingga seseorang tidak bisa masuk surga? Kendalanya apa? Dosa. Dosa inilah yang jadi penghalang sehingga manusia perlu membereskan dosanya. Betul enggak? Agar mereka diselamatkan. Coba kita baca Yesaya 1 ayat 18. Dosa kita seperti apa? Warnanya apa? Merah ya kalau di sini. Oke, kita baca bersama. Marilah, baiklah kita berperkara. Berperkara itu artinya bersidang. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kirmisi. Kirmisi itu buah-buahan saudara. Buah-buahan yang bentuknya ya kurang lebih seperti stroberi, warnanya merah. Ya. Wanita-wanita atau raja-raja zaman dulu senang warna merah. Warna merah.
Jadi kalau cairan ini kena baju yang berwarna putih, itu susah untuk dihilangkan. Kirmis itu sangat kuat. Luar biasa. Ya. Nah, dikatakan, jadi kirmis itu merupakan corak warna merah menyala dan sudah digunakan sejak era Republik Romawi. Di mana pejabat tinggi kebanyakan menggunakan pakaian berwarna ini. Ya, kalau Imlek, kebanyakan orang-orang Tionghoa pakai warna merah. Merah itu bisa tentang apa? Kebahagiaan. Kirmisi dalam Alkitab disebut kurang lebih 49 kali. Nah, tali benang kirmisi melambangkan apa? Darah Yesus yang mengalir. Tali benang kirmisi juga melambangkan apa? Keselamatan. Kita diselamatkan karena kita percaya kepada Kristus. Dosa hanya mampu dihapuskan dan dibersihkan lewat apa? Darah Yesus. Coba kita baca 1 Yohanes 1 ayat 7 sampai 9. Tapi jika kita hidup dalam terang, sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita boleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan apa? Ucapkan dong. Lempeng amat. Punya tekanan gitu. Dan anaknya itu menyucikan kita daripada segala. Iya. Kalau saudara kaget ngomong apa? Yang benar. Ayo ngomong apa? Ngomongnya latah ya. Iya kan? Biasanya ngomong yang lain gitu. Binatang disebut saudara. Tapi kalau kaget kita bilang apa? Darah Yesus. Kalau ketemu orang jahat, ketemu perampok, ketemu maling, betul saudara. Saya ngalami kayak gitu. Ya, ada bangsat mau masuk ke rumah. Berapa tahun yang lalu. Ibu gembala dia bilang gitu, Pak, ada bangsat. Nggak kelihatan. Tapi sepotong kaca sudah lepas. Saya teriak, darah Yesus, darah Yesus. Sampai watu-watu saya teriak, darah Yesus, darah, gurutuk. Oh benar ada orang di sana. Bangsa takut sama darah Yesus. Amin. Kalau di rumah saudara terjadi penampakan, pernah enggak? Tiba-tiba ada orang turun dari tangga. Pakai baju putih tapi enggak nampak saudara. Itu namanya apa? Namanya apa? Iblis. Saudara teriak apa? Darah Yesus. Darah Yesus. Betul saudara. Ya, kalau saudara jalan gini, tiba-tiba bulu kuduk kita merinding. Bulu kuduk kita langsung syut. Saudara teriak apa? Darah Yesus. Jalan di kuburan. Ya. Di mana itu? Itu tepatnya Sensen itu kan ada gudangnya. Nah, di situ. Berapa tahun lalu saya lewat situ tiba-tiba alarm saya bunyi. Duit. Darah Yesus. Luar biasa saudara. Benar. Ya, saya ngalami. Ibu gembala juga pernah ketemu sama bangsa di bawah sana. Dia teriak, darah Yesus. Mau apa kau? Mau ambil burung sana. Darah Yesus. Tapi tiba-tiba tuh si bangsa tuh langsung lompat. Waktu itu belum dibangun ya. Belum dibangun. Lompat. Jadi waktu ibu gembala teriak, darah Yesus saya cari. Ada apa mam? Ada bangsa, mana bangsa? Udah lompat tuh. Waktu lompat juga udah ketayal-tayal gitu saudara. Saking takutnya dengan darah, luar biasa. Makanya GBT kita diberi nama darah Yesus. Itu dideklarasikan tahun 93. Bulan Mei. Makanya kita bikin warta itu bulan Mei tahun 93 sampai sekarang. Ya, puji Tuhan. Nah, dikatakan di sini, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalamnya. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Di mana kesetiaan Allah? Di mana keadilan Allah? Orang yang berdosa harus dihukum. Di mana kesetiaan Allah? Kalau kita minta ampun, mengaku dosa, Allah setia, Allah adil.
Dia katakan apa? Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Disucikan. Disucikan artinya dibersihkan. Seperti pakaian kita kalau kotor. Cuci enggak? Cuci. Saudara punya pakaian kotor satu rangsel. Kita cuci. Kita cuci rangsel-rangselnya. Bersih enggak? Padahal di dalam rangsel ada pakaian. Bisa enggak? Tidak. Harus di mana? Satu persatu dikeluarkan. Nah, sama seperti kita. Kalau kita berbuat dosa satu persatu, kita akui di hadapan Tuhan. Tuhan, saya habis maki-maki orang. Saya udah nyarikan pemajikan, nyarikan batu dan sebagainya. Ya, dan lain sebagainya kita. Ya seperti itu. Kita nggak bisa nyuci pakaian yang ada di rangsel, tiba-tiba diaduk-aduk pakai air sama sabun, terus bersih semua. Enggak. Harus diurai. Sama seperti kita, ya. Perhatikan di sini, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan mensucikan kita dari kejahatan. Disucikan, disucikan artinya dibersihkan. Luar biasa. Kalau perjanjian lama beda. Darahnya menutupi dosa, ditutupi oleh darah. Bukan disucikan. Kalau perjanjian baru, kita disucikan. Luar biasa. Kalau kita berbuat dosa, apa yang kita lakukan? Ngaku dosa. Waktu kita berdosa, ada damai? Ada sejahtera? Tidak. Kita ngaku. Ya kenapa ya? Kok saya nggak tenang? Saya gelisah. Mungkin ada yang tidak beres dalam hidup kita. Ngaku dosa. Ngaku itu enteng. Ya, kalau dalam persidangan, terdakwa ngomongnya berbelit-belit, pasti hakim marah, saudara. Betul nggak? Hakim pasti ngebentak. Bahkan saya pernah baca di koran beberapa tahun yang lalu, ya ini terdakwa itu nyerocos terus. Sampai hakim tuh kesal, saudara. Ngapain? Dia beli lakban. Mulutnya dicangkemnya tuh dilakban. Dia dari atas ke bawah dilakban. Supaya apa? Nggak nyerocos terus. Diapain? Disebutnya apa? Mister Nyorocos. Makanya kalau kita ngobrol sama orang, kasih kesempatan dong orang lain ngobrol. Sama saja kalau kita telepon. Kan ada orang nyorocos terus. Saya selalu bilang, stop. Dengerin dulu omongan saya. Kadang-kadang saya suka marah. Dengerin dulu, saya bilang. Saya ngomong dulu. Kesel. Dia nyorocos terus. Gemes kan? Nah seperti itu. Dalam persidangan kalau orang ngaku, enteng. Betul nggak? Kalau nggak ngaku, berbelit-belit gitu. Wah, hukumannya bisa makin berat ya Pak ya. Di sini ada praktisi hukum, pasti tahu. Nah itu yang terjadi. Coba lihat kasus-kasus yang pernah terjadi di negara kita. Betul nggak? Kalau berbelit-belit, hukumannya makin berat. Sama kita dengan Tuhan. Ngaku apa salahnya kan? Tuhan kan maha tahu. Betul nggak? Sebelum Anda ngaku, Tuhan sudah tahu nggak? Tahu. Kenapa nggak mau ngaku? Saya bilang ngaku itu enteng, paling gampang. Kalau udah ngaku kan pelong hatinya. Betul nggak? Kalau kita berbuat dosa, kita harus datang kepada Tuhan. Ya, yang kedua. Apa dampaknya? Manusia memiliki apa? Damai yang sejati. Nah inilah yang dibutuhkan manusia. Saudara tahu perang di Timur Tengah belum selesai. Banyak kendala. Ya, hari-hari ini mereka berusaha untuk melakukan gencatan senjata. Udah ribuan orang, ratusan orang yang tewas. Baik dari pihak Israel maupun dari Palestina. Banyak orang-orang Kristen, orang-orang Muslim, dan agama-agama lain, Yudaisme, mati semua. Gara-gara apa? Perang. Ada yang untung? Ada yang untung? Nggak ada. Yang menang juga pasti banyak korban, yang kalah komodai. Perang itu menghasilkan apa? Kepedihan. Banyak suami yang mati, bahkan banyak tentara Israel yang stres. Baca nggak? Stres, saudara. Bahkan mereka mau resign dari tentara. Bahkan ada yang berusaha bunuh diri. Kenapa? Karena mereka nggak mau perang. Kalau mereka perang pasti apa? Modar.
pasti apa? Mati. Stres, saudara. Betul nggak? Perang itu bukan cara yang terbaik untuk menyelesaikan masalah. Kalau ada masalah, kita perlu duel, kita perlu berantem. Tidak. Itu ada ajaran kita apa? Kasihlah musuh. Betul nggak? Dunia ini membutuhkan damai. Coba kita baca. Lukas pasal 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Puji Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan, pemilu sudah lewat, hasilnya bagus. Gak ada kerusuhan kan? Gak ada keributan kan? Kenapa? Banyak anak-anak Tuhan, kelompok-kelompok Kristen, kelompok-kelompok doa, mereka berdoa. Ada yang berdoa 40 hari, ada yang berdoa 1 bulan, ada yang berdoa setiap hari. Maksudnya apa? Supaya tenang. Ya puji Tuhan di Sukabumi gak ada kerusuhan. Ya. Yang menang tetap rendah hati, yang kalah jangan uring-uringan. Kan ribut kan sekarang, mau apa? Angket lah segala macam. Ya kalau kalah ya kalah gitu ya. Orang Indonesia itu nggak sportif saudara. Main sepak bola aja, kalau kalah apa? Ngamuk saudara. Ya tuh, Persebaya lawan Persija. Wow perang saudara. Persija lawan Persib kalah. Ngamuk. Itu namanya apa? Enggak sportif. Betul gak? Namanya bertarung, pasti ada yang menang, pasti ada yang kalah. Kalau seri, beda lagi. Untungnya enggak seri ya saudara. Sama-sama nilainya sama. Bisa 2 putaran kita. Kalau 2 putaran, saudara pilih yang mana? Luar biasa. Nah itu yang terjadi. Nah dikatakan dalam bahasa Indonesia, terpujilah Allah di langit yang tertinggi. Dan di atas bumi sejahteralah manusia yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, damai sejahtera itu akan terjadi bila kita berdamai dengan Allah. Amin. Sudahkah Bapak Ibu Saudara sekalian sudah berdamai dengan Allah? Sudah berdamai? Caranya gimana? Percaya sama Yesus. Roma 5 ayat 1, karena iman kita dibenarkan. Karena iman kita memperoleh damai sejahtera. Kalau kita percaya Yesus, pasti ada damai sejahtera. Amin? Itu salah satu barometernya. Ya, salah satu ciri kalau kita sudah percaya Yesus, barometernya itu ada damai. Damai itu bukan dibuat-buat. Atau saudara tidak bisa beli. Di sini ada toko damai, disediakan macam-macam damai. Ada? Nggak ada. Kalau ada saya mau beli. Tunjukkan, benda apa yang bisa memberikan damai? Uang? Kesenangan bisa bikin damai? Tidak. Orang terlalu banyak uang, bingung saudara. Bisa damai? Nggak damai. Apa terjadi? Bingung malah ketakutan. Betul nggak? Damai itu datang kalau kita beriman pada Yesus. Ya, Roma 5 ayat 1, karena iman kita dibenarkan, karena iman kita memperoleh damai sejahtera. Nah itu salah satu ciri orang yang sudah diselamatkan, memiliki damai. Oke. Lukas 1 ayat 79. Untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Damai yang sejati hanya bersumber dari perdamaian dengan Allah. Dan hanya mungkin lewat siapa? Kristus. Tanpa Kristus tidak ada damai. Betul enggak? Kita akan baca Efesus pasal 2 ayat 13 sampai 15. Efesus 2. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh, tanda petik, menjadi dekat oleh darah Kristus.
Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Apa sih perseteruan? Musuh. Pernah ada suami istri yang bermusuhan sampai nggak ngomong, nggak bicara, 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu, 1 bulan, setahun nggak ngomong, bisa nggak? Pernah nggak? Pernah nggak sini Bapak Ibu yang kalau udah berantem cicing gitu? Ada nggak? Pernah nggak? Pak Budi pernah berantem sama istri? Pernah nggak ngomong? Pernah? Di sini nggak ada, di sana banyak ya. Nah itu, diam, nggak ngomong gitu ya. Kalau waktunya makan, tuh suruh tuh, bapakmu tuh makan tuh. Iya kan? Benar nggak? Ya kan, kalau suami istri lagi berantem kan begitu. Pas waktunya makan, dia bilang sama anaknya tuh, bilangin tuh, bapakmu tuh suruh makan tuh. Nah apa sih hasilnya? Perlu gencatan senjata, amin. Suami istri ya perlu gencatan senjata. Dulu saya masih ingat ada satu Jumat kerjanya ribut melulu. Saya telepon dia, gimana? Sudah gencatan senjata? Belum. Gimana sih? Kok gak gencatan senjata? Ayo cepat, bersatu kembali, rekonsiliasi saya bilang. Apa sih hasilnya, apa sih gunanya? Kalau diem-diem gitu. Kalau udah perang apa? Pisah kamar, nanti lama-lama pisah ranjang, pisah rumah saudara. Itu yang bahaya saudara. Karena itu perlu berdamai. Amin? Mau berdamai? Ya, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak, yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Orang Yahudi, orang Israel, itu tadinya nggak bisa bersatu dengan orang-orang kafir, artinya orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan. Ada tembok, ada pemisah. Kalau saudara baca ayat sebelumnya, kita itu tanpa warga negara, kita tidak dapat janji apa-apa. Tapi justru dengan kematian Kristus, kehadiran Kristus, tembok itu dihancurkan. Ingat tembok Berlin? Berapa tahun lalu? Wah, mereka kan terpisah ya, Berlin Barat, Berlin Timur berpisah. Sampai ada orang yang berusaha untuk menyeberang dan sebagainya. Banyak yang mati dan sebagainya. Perlu apa? Bersahabat kembali. Perlu apa? Bersatu kembali. Dalam rumah tangga juga begitu. Ya, kalau ada permusuhan, ada perseteruan, cepat bikin selesai. Betul gak? Ya, selesaikan konflik sebelum Anda tidur. Makanya konflik jangan kita bawa sampai nginep saudara. Betul. Ya, selesaikan konflik. Oke, yang ketiga. Apa dampak dari ungkapan kasih Allah? Manusia memperoleh apa? Kemenangan. Amin. Anda mau jadi orang yang menang? Kita baca 1 Korintus 15. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu, Anda harus tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara yang melayani musik, kolektan, pimpin pujian, dikatakan apa? Jerih payahmu tidak sia-sia. Jerih payahmu tidak percuma. Kan begitu. Ya, tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan. Kenapa? Karena Yesus menang, kita sebagai umatnya juga jadi pemenang. Amin? Iya, menang. Menang terhadap apa? Kuasa kegelapan. Menang terhadap apa? Dosa. Menang apa? Keterikatan. Ya toh? Terikat apa? Terikat rokok, minuman keras, perzinahan dan sebagainya. Kita dilepaskan.
Puji Tuhan. Hanya kuasa doa yang sanggup melepaskan kita. Amin. Iya. Karena itu saudara yang kasih, berdirilah teguh. Jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giat. Giat itu artinya apa? Rajin. Ya, coba dalam bahasa di masa kini dikatakan apa? Tapi syukur kepada Allah yang memberikan bagi kita kemenangan melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Pada saat Yesus mati, iblis tertawa, aku menang. Ya, sekali lagi, waktu Yesus mati, iblis tertawa, aku menang. Tapi dia nggak tahu. Kenapa? Karena iblis tidak maha tahu. Ternyata 3 hari kemudian Yesus bangkit. Nah, kebangkitannya itu memberikan kemenangan. Yesus menang, anak-anak Tuhan juga akan menjadi pemenang. Amin. Oleh sebab itu, saudara yang tercinta, hendaklah kalian kuat dan teguh. Kuat. Kita harus jadi orang Kristen yang kuat. Kita harus jadi orang Kristen yang teguh. Amin. Bekerjalah terus untuk Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh artinya apa? Serius. Ya toh? Sebab kalian mengetahui bahwa semua yang kalian kerjakan untuk Tuhan tidak percuma. Tidak sia-sia. Jadi apa yang kita kerjakan dalam koridor pekerjaan Tuhan itu tidak sia-sia. Amin. Jadi jelas melalui kebangkitan Yesus kita memperoleh apa? Kemenangan. Karena itu kita harus giat bekerja serta melayani Tuhan. Karena jerih payah kita tidak akan menjadi sia-sia. Dan kita harus tetap semangat. Oke, kita lihat yang berikutnya. Yang keempat, manusia tidak mungkin dilupakan oleh Allah. Itu dampak. Yesaya 49, ayat 15 sampai 16. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Bisakah seorang ibu melupakan bayinya? Bisakah seorang ibu membuang bayinya? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa, banyak. Berapa banyak kejadian? Bapak-bapak pemulung menemukan kardus isinya apa? Bayi. Terus diapain? Oh lumayan ya, ini dibikin sop aja ini. Apa begitu? Bikin sop? Enggak, diurus saudara. Dibesarkan. Itu banyak kejadian. Pemulung hidupnya susah. Tapi karena dia lihat bayi, wah ini bayi bagus, nggak cacat, kenapa dibuang ya? Diambil sama dia. Setelah sekian tahun, anak itu jadi berkat di tengah-tengah keluarga. Betul nggak? Bahkan ada seorang ibu juga buang bayinya, maaf karena sumbing. Sumbing, dibuang, diambil. Ya, diambil, terus diadopsi, terus dioperasi, jadi baik lagi, diambil. Yang ambil ini keluarga ada. Luar biasa, keluarga ada. Disekolahkan, anak itu pinter ternyata. Keluarga itu punya anak cowok, ini anak cewek di situ. Sampai akhirnya setelah besar, anak gadis ini yang pungutnya itu dinikahkan dengan anak sendiri. Nah, waktu itu orang tua dari yang cowok mau buka pabrik, meresmikan pabrik. Orang tua yang benar, orang tua aslinya datang ke situ. Anaknya bilang apa? Oh, kamu bukan orang tuaku. Saya yang kenal kamu. Sampai gitu. So. Kenapa? Kamu buang saya. Saya dijadikan seperti sampah. Tapi ada keluarga lain yang bisa angkat saya. Wah, luar biasa. Ini pengalaman juga. Ya, kalau saudara punya anak, jangan sekali dibuang. Jangan sekali-kali kita meremehkan anak kita. Betul enggak? Itu pernah kejadian di jemaat kita seperti itu. Ya, dia nikah, punya anak 2, dia tinggalin, dia nikah lagi sama orang lain. Pada saat dia sakit, dia bilang sama anaknya, aku gak punya bapak. Aku gak kenal sama bapak. Nangis gak? Nangis. Sampai istrinya meninggal, sampai dia meninggal. Tidak ada satupun anaknya, anak aslinya yang datang menghadiri dia. Kenapa? Karena dibuang. Yaitu apa yang ditabur,
Itu karma, saudara. Ya, itu karma. Makanya Bapak Ibu saudara sekalian, punya anak, urus. Biarpun anakmu banyak, sampai 5, sampai 6, sampai 7, sampai 8, sampai 10, 12, 13, sampai 15, urus. Ketawa malah. Ya, pernah saya ceritakan bagaimana saya pernah melayani di GGP, di ibadah kaum wanita. Saya tiba-tiba spontan tanya, ada nggak ibu-ibu yang punya anak lebih dari 10? Ada, berapa jumlahnya? 15. Tepuk tangan saudara. Betul itu. Ibu itu udah meninggal. Tapi generasinya masih ada. Ya, sekarang mereka ibadah di HKBP. Berapa saat yang lalu saya ketemu, oh iya Pak, saya tuh yang anaknya si ibu yang punya anak 15. Wah luar biasa ya. Ya, perhatikan 16. Saya ulangi lagi, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungan sekalipun, perhatikan, sekalipun dia melupakannya. Aku tidak akan melupakan engkau. Orang tua bisa melupakan kita, ayah kita, ibu kita bisa melupakan kita, bahkan buang kita. Aku, Tuhan sendiri, tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Luar biasa. Sekali lagi, orang tua bisa buang. Orang tua bisa lupa. Orang tua bisa bunuh anak kita. Ya, cerita itu, Tamara Yasmara menghilangkan nyawanya. Coba, bacain sendiri. Caranya gimana? Didelep-delep no itu. Itu bahasa Jermannya itu didelep-delep no itu. Ditenggelamkan sebanyak berapa? 12 kali. Karena tenggelam, ternyata bukan, sengaja disingkirkan. Maksudnya apa? Supaya dia menikah, tidak terganggu. Wah, jahat saudara. Berapa tahun dia hukumannya? Bisa 15 sampai 20 tahun. Kan itu pembunuhan berencana. Makanya hati-hati kita sebagai orang tua. Ya, mungkin ada orang kasih anak kepada kita, tetap kita pelihara. Tetap kita pelihara sampai besar. Siapa tahu anaknya jadi berkat. Terakhir, silakan pemain musik naik ke atas. Manusia akan mengalami penyertaan Tuhan. Mau disertai Tuhan? Ya, kita baca Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak dari itu akan mengandung dan melahirkan seorang laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Allah menyertai kita. Immanuel. Bahasa Indonesia masih gini katakan, seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang laki-laki. Anak itu akan dinamai Immanuel. Immanuel adalah kata Ibrani yang berarti Allah bersama dengan kita. Ya, Tuhan bersama dengan kita. Tapi jangan mentang-mentang Tuhan beserta dengan kita, terus bawa mobil, kebut-kebutan, naik motor, kebut-kebutan, siksak sono, sek. Tabrakan, modar. Iya, merono, merene, mangan, molor, modal. Buntutnya apa? Modiar, paeh saudara, sayang saudara. Nah, itu kan mati sebelum waktunya. Kan banyak anak-anak remaja. Kenapa polisi tidak memberikan SIM? Anak 12 tahun, 13 tahun. Karena itu emosinya belum stabil. Paling kecil mau berapa? 17 tahun. Kenapa? Kenapa anak umur sekarang anak 14 tahun, 12 tahun bisa naik motor gak? Bisa, biarpun kakinya belum nyampe gitu ya, masih ketayal-tayal gitu ya. Betul enggak? Kenapa? Karena emosinya belum stabil. Ya toh, udah bisa naik motor, bawa motor sekenceng-kenceng, jeger, atau nabrak, udah berapa? Modar, paeh. Ya, bahkan banyak orang tua yang melarang anaknya tidak boleh naik sepeda motor. Kenapa? Karena kejadian. Ada kakaknya yang mati karena tabrakan, saudara yang mati karena tabrakan. Ya jangan mentang-mentang Tuhan beserta dengan kita lalu naik motor sengenah nawe. Jangan ya. Ayat terakhir, Matius 28 ayat 20. Kita baca bersama-sama. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan padamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ketahuilah, aku menyertai kamu.
senantiasa sampai akhir zaman. Suami tidak selalu bersama dengan kita, istri tidak selalu bersama, orang tua tidak selalu bersama dengan kita. Kakak adik tidak selalu bersama dengan kita, orang tua mertua tidak selalu bersama dengan kita, termasuk pendeta juga. Ya toh? Tapi ada satu pribadi yang selalu bersama-sama dengan kita. Siapa? Kristus. Tuhan Yesus berkati. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ya, kita menyanyikan satu pujian kasih Yesus indah dalam hidup. Kita bersama-sama. Dalam hidupku Menghiasi hati dan jiwaku, ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah, kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus mentebar hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus indah dalam hidup, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus indah dalam hidup, kasih Yesus indah dalam hidup, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir. Kasih Yesus mengalir dalam
akan membebat hatiku. Mungkin hati kita luka, hati kita pedih karena penderitaan, karena sakit penyakit. Ingat kasih Tuhan. Dia datang untuk membebat hatimu. Adakah Bapak Ibu yang ingin didoakan? Karena ada masalah-masalah dalam keluarga, dalam rumah tanggamu. Angkat tangan kepada Tuhan. Dan saya akan berdoa untuk saudara. Bapak di sorga, Engkau melihat tangan diangkat kepada Tuhan. Mungkin hari-hari ini hatinya gundah gulana. Hatinya sakit. Hatinya tidak tenang, tidak ada damai. Bila Tuhan akan membebat hatinya, Tuhan akan jamah hatinya, supaya dia bangkit kembali, supaya dia punya semangat kembali. Terima kasih Tuhan. Mungkin karena kekurangan, karena kemiskinan membuat kami patah semangat. Tapi bila Tuhan berkati mereka, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Yang kedua, saya akan berdoa untuk saudara yang sakit. Mungkin ada anggota keluargamu yang sakit, orang tuamu yang sakit, anakmu yang sakit, atau istri, atau suamimu yang sakit. Angkat tangan kepada Tuhan. Tuhan sanggup menolong. Kau melihat tangan tadi diangkat. Saat ini kami berdoa untuk saudara kami yang sakit. Mungkin ada anggota keluarga yang sakit, entah orang tua yang sakit, ayah yang sakit, ibu yang sakit, atau mertua yang sakit, atau anak yang sakit. Mari Tuhan, Kau nyatakan kuasa-Mu. Bilu Yesus akan menyembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan akan bebat hati kami. Bebat dengan kasih-Mu. Mungkin hati kami pedih, hati kami pecah. Tapi satu perkara, biarlah kasih Tuhan akan terus melingkupi kami. Kasih Tuhan akan terus membebat kami. Sehingga kami boleh tetap bergairah, bersemangat. Dalam kami mengering kepada Tuhan. Di bahasanya sebentar akan memberikan persembahan. Ajar bagi kami, supaya kami boleh memberikan yang terbaik. Terima kasih Bapa. Dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Semua katakan, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Mari kepada Bapak Ibu Saudara yang bertugas untuk persembahan sebagai kolektan, boleh menempati tempat yang telah ditentukan. Dan kita sambil persembahan boleh menaikkan satu pujian, ada kuasa. Kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah memberikan persembahan, mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita puji Dia sekali lagi, kita bertepuk tangan. Mari saudara. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa
Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama, nama yang penuh kuasa. Mari kita saksikan kemurahan Tuhan, kuasa Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk dalam nama itu, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Engkau yang berkuasa, come on. Engkau yang termulia di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya, ada kuasa dalam nama Yesus. Mari silakan duduk kembali saudara. Emmanuel. Immanuel, Immanuel, nama
Bapa di sorga, kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan kalau Tuhan sudah memberkati seluruh rangkaian ajar buat kami dari awal pertengahan sampai padanya. Berkati ujian, berkati firman Tuhan, berkati tangan-tangan sudah memberikan persembahan ujian-Mu. Bila Tuhan Yesus akan balas dengan berlimpah-limpah. Berkati worship leader, singer, pemain musik, multimedia yang sudah melayani. Tuhan juga berkati mereka. Bahkan kami berdoa para kolektan, bahkan kami semua hadir, kuatkan kami, teguhkan kami, supaya kami boleh maju terus mengiring kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kehadiran kami masing-masing, karena kami tahu kami membutuhkan kasih-Mu Tuhan. Engkau sudah mati di atas salib untuk mengorbankan dirinya, untuk memberikan keselamatan, memberikan damai, memberikan penyertaan kepada kami. Sehingga kami tidak akan pernah dilupakan. Mungkin orang tua bisa melupakan kami, tapi Engkau tidak akan pernah melupakan kami. Tuhan akan tetap bersama dengan kami sampai Kau datang kembali ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati tangan-tangan sudah memberikan persembahan untuk bejan-Mu, baik untuk kas maupun persembahan perpuluhan. Tuhan akan balas dengan berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa. Tadakan tangan-Mu, terima berkat pada Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di desa, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu. Kiranya segala berkat, berkat jasmani, berkat rohani, dan berkat materi. Berkat ini datang dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara, mulai pagi hari ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.